Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi pergi ke kondangan. Pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan saya Sintia Rasmi Suara Putri dengan NPM F0H024006, Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Saya dari kelompok 6 bersama rekan-rekan saya. Saya Uli Kristina dengan NPM F0H02403. Saya Deti Kurniawati dengan NPM F0H02410. Saya Anissa Dinianti dengan NPM F0H024037. Saya dari Silva Belia Ramadanti dengan MPM F0H024013. Saya Billy Rahmatullah dengan MPM F0H024005. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai transcultural nursing. Sebelum itu, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi kesehatan dengan dosen pengampu Bunda Nurse Mistati, Eskep MK. Kepada pemateri yang pertama, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transcultural nursing, yang mana sudah dijelaskan oleh Bunda Mistati. Keperawatan sebagai profesi itu memiliki landasan body of knowledge yang kuat, yang dapat dikembangkan serta dapat diaplikasikan dalam praktik keperawatan. Perkembangan teori keperawatan ini terbagi menjadi 4 level, yaitu meta teori, grand teori, middle teori, dan practice teori. Nah, salah satu teori yang diungkapkan oleh Middle range teori ini adalah transcultural nursing theory, yang dimana teori ini berasal dari disiplin ilmu antropologi dan dikembangkan dalam konteks keperawatan. Dan teori ini itu menjabarkan konsep keperawatan yang disadari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat dalam masyarakat. Lalu pengertian dari transkultural nursing ini, keperawatan transkultural ini adalah suatu pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisis dan studi perbandingan tentang perbedaan budaya. Budaya di Indonesia itu sangatlah banyak, sangatnya melimpah. Jadi kita sebagai perawat itu bisa bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Dan keperawatan transkultural ini merupakan ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai dengan latar budaya. Pelayanan keperawatan ini itu diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Kembali kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Deti, tujuan transkultural nursing. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Tujuan dari keperawatan transkultural adalah untuk mengidentifikasi, menguji, mengerti, dan menggunakan pemahaman keperawatan transkultural untuk meningkatkan kebudayaan yang spesifik dalam memberikan asuhan keperawatan. Baik, lanjut. Baik, ada proses transkultural nursing, model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit sunrise. Geiser 1991 menyatakan bahwa proses keperawatan ini digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dalam memberikan solusi terhadap masalah klien. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Uli.
Baik, untuk pemateri selanjutnya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip asuhan keperawatan transkultural, di mana prinsip ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, culture care preservation atau maintenance. Yang kedua, culture care accommodation atau negotiation. Yang ketiga, culture care repartening atau reconstruction. Di sini saya akan menjelaskan terkhusus kepada culture care preservation atau maintenance. Eh, Culture care preservation atau maintenance ini mencakup tindakan dan keputusan yang membantu, mendukung, serta memfasilitasi atau memungkinkan profesional, membantu orang dari budaya tertentu untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai perawatan yang relevan sehingga mereka dapat mempertahankan kesejahteraan mereka. Culture care preservation atau maintenance ini memulihkan diri dari penyakit, terutama jika nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam culture care preservation atau maintenance ini, yang pertama, mengidentifikasi perbedaan. Yang kedua, bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi. Dan yang ketiga, itu mendiskusikan kesenjangan budaya. Di sini, kelompok kami mengambil contoh yang yaitu pasien dengan inisial Nyonya S berusia 60 tahun dari suku Jawa mengalami sakit jantung. Nyonya S berpikir dan percaya bahwa penyakitnya ini disebabkan oleh kiriman seseorang yang tidak suka dengannya. Dan ia berinisiatif dan memerlukan ritual tertentu untuk memulihkan kesehatannya. Di sini peran perawat atau peran kita sebagai perawat ya dalam merawat atau membeli asuhan keperawatan kepada Nyonya S. Yang pertama, perawat harus dapat memahami dan menghargai keyakinan budaya pasien, dan perawat dapat bekerja sama dengan pasien serta keluarga untuk memfasilitasi ritual yang diperlukan, seperti membakar dupa dan melakukan meditasi, sambil tetap memastikan keselamatan dan keamanan pasien. Nah, bukan cuma itu, perawat juga dapat memfasilitasi ritual yang diperlukan dengan tetap menjaga keselamatan pasien dan tidak pernah melupakan kebutuhan medis dari kesehatan pasien ini sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya disilahkan. Oke, yang selanjutnya ada prinsip kedua yang biasa digunakan, yaitu culture care accommodation ataupun yang disebut dengan negotiation. Prinsip ini merupakan tindakan ataupun sebuah keputusan profesional yang membantu, mendukung, memfasilitasi, dan ataupun memungkinkan membantu orang-orang dari budaya tertentu untuk beradaptasi atau bernegosiasi dengan orang lain terkait kesehatannya. Nah, pendekatan yang melibatkan penyesuaian atau negosiasi dengan praktik budaya pasien ini berguna untuk mencapai hasil perawatan yang optimal. Yang berarti, perawat di sini membantu pasien untuk beradaptasi dengan sistem perawatan kesehatan sambil mempertahankan kepercayaan budaya mereka. Nah, artinya, perawat itu tetap membantu pasien tanpa meninggalkan budaya asli dari si pasien yang harus ditanganinya. Adapun cara-cara yang digunakan dalam prinsip ini, yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh pasien. Seorang perawat seharusnya memahami latar pendidikan terakhir atau latar budaya dari pasien yang harus ditanganinya. Kemudian, prinsip ini juga harus melibatkan keluarga dan yang terpenting ialah melakukan negosiasi. Adapun contoh dari prinsip ini, yang pertama bisa kita lihat di layar, seorang pasien yang berasal dari budaya yang menghargai penggunaan makanan tradisional dirawat di rumah sakit. Perawat dapat bernegosiasi dengan pasien dan keluarga untuk menyediakan makanan tradisional yang aman dan sesuai dengan rencana diet medis atau menyajikan menu alternatif yang serupa. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari prinsip ini, perawat harus menghargai budaya yang dianut oleh pasien tanpa meninggalkan budaya itu sendiri dan tetap menjalankan prinsip medis yang harus diterapkan kepada pasien. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya disilahkan. Prinsip yang ketiga yaitu culture care repartening atau reconstruction.
Itu adalah tindakan dan keputusan yang membantu, mendukung, memfasilitasi, atau memungkinkan profesional yang membantu pasien menyusun ulang, mengubah, atau sangat mengubah cara hidup mereka untuk pola perawatan kesehatan yang baru, berbeda dan bermanfaat sambil menghormati nilai-nilai budaya dan keyakinan klien. Hal-hal yang harus dilakukan pada culture care training ini, yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami pasien. Dan kedua, libatkan keluarga. Dan yang ketiga, lakukan negosiasi. Contohnya yaitu seorang pasien yang berasal dari budaya yang percaya bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat dirawat di rumah sakit. Perawat dapat membantu pasien memahami penyebab penyakit berdasarkan ilmu medis dan bekerja sama untuk mengubah kepercayaan tersebut, serta mengadopsi praktik keperawatan yang lebih efektif. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Dapat kita simpulkan, materi dari transkultural nursing atau perawatan transkultural, yakni pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisis atau studi perbandingan tentang perbedaan kebudayaan. Jadi kita sebagai perawat selama melakukan keperawatan harus tetap mengedepankan budaya pasien tanpa meninggalkan keperawatan yang ada di rumah sakit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.